Sudah terlihat, Bu Dewi? Baru tulisannya sebentar lagi biasanya. Nah, udah Bu, mulai Bu, silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu dosen dan juga moderator Bu Dewi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin saya mewakili tim Aulia Nursipa, tim saya Bu Endang dan juga Bu Dini untuk melakukan diseminasi terkait dengan PKM kami yang berjudul meningkatkan literasi kepada para ibu rumah tangga dalam upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual pada anak dan juga perempuan di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Latar belakang dari kegiatan kami, ya, Bu Dewi masih terdengar suara saya ya? Ya, baik. Latar belakang dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan, bahwasanya permasalahan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak ini cukup memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya terjadi di Kota Bogor, maka perlu kami upayakan bagaimana mencari solusi terkait dengan pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual terutama, baik yang dapat kita lakukan di keluarga, sekolah, masyarakat, maupun pemerintah daerah. Kemudian tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai suatu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi kepada para ibu rumah tangga terkait dengan bagaimana cara untuk mencegah dan juga menangani kekerasan seksual, terutama kalau ibu berarti bagaimana upaya pencegahan untuk keluarganya, ya, terutama anak-anaknya di rumah. Kemudian berdasarkan data yang kami himpun dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bahwasanya memang adanya peningkatan di 2024 ini, terjadinya kekerasan di 27.000. Kemudian kebanyakan korbannya 80% adalah perempuan. Dan kami juga melihat bagaimana data di Jawa Barat ternyata menjadi provinsi paling pertama yang mengalami kekerasan, dan kebanyakan korbannya juga adalah perempuan dan juga anak. Kalau kita lihat di sini di Kabupaten Bogor atau di Kota Bogor terdapat 120 kasus kekerasan seksual dan kebanyakan kasusnya adalah kekerasan seksual dan terjadi di lingkungan rumah. Dan juga ada pergeseran di sini bahwasanya biasanya kekerasan yang dilakukan biasanya oleh suami, tetapi sekarang sudah ada perbedaan signifikan bahwa kekerasan kebanyakan dilakukan oleh pacar atau teman. Oleh karena itu penting bagi para ibu yang memiliki anak gadis mengetahui bagaimana untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual terutama. Kemudian metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu penyuluhan atau pendidikan kepada masyarakat. Kegiatan PKM ini kami coba untuk melakukan ceramah, kemudian kami memutarkan video terkait dengan bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan oleh ibu maupun anak. Kemudian kami simulasikan, kami coba panggil satu orang anak untuk maju dan bagaimana mereka melakukan simulasi kalau terancam mengalami kekerasan seksual di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolahnya. Kemudian kegiatan PKM ini di Desa Kalisuren Bogor dan berlangsung pada tanggal 1 sampai 3 November 2024. Jumlah mitra sebanyak 30 orang dan kebanyakan merupakan para ibu rumah tangga. Kami mengambil data PKM diawali dengan melakukan observasi, kemudian kami menyebarkan kuesioner, wawancara, dan juga kami lakukan dokumentasi kegiatan PKM. Langkah-langkah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pertama melakukan observasi, tim melakukan observasi ke mitra,
kami melakukan wawancara kepada aparatur setempat dan juga masyarakat tentang apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Kemudian tim juga menyiapkan proposal, perizinan, kemudian sosialisasi terhadap kegiatan yang akan kami lakukan. Kemudian pelaksanaan kegiatan PKM dimulai dari pemaparan materi, kemudian pemutaran video, kami juga melakukan simulasi terkait dengan kekerasan seksual terutama, dan juga kami melakukan diskusi. Kemudian, langkah selanjutnya kami melakukan evaluasi tentang kegiatan PKM yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner untuk mengukur bagaimana pemahaman mitra terkait dengan kegiatan PKM yang dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya melakukan kegiatan tindak lanjut memberikan edukasi lanjutan kepada mitra karena memang PKM itu harus bersifat kontinu atau berkelanjutan, sehingga sosialisasi terkait dengan pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual terutama, ini penting untuk dilakukan ke depannya, dan terutama menghadirkan narasumber dari berbagai pihak, misalkan dari PPA, kepolisian, dan lain-lain. Dan yang terutama yang akan dilakukan adalah membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak tersebut. Selanjutnya, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang pertama adalah adanya peningkatan literasi masyarakat. Bisa dilihat dari bagaimana mitra sangat antusias dengan kegiatan PKM. Terbukti dengan sesi tanya jawab yang sangat aktif dilakukan, baik itu para mitra kepada para narasumber maupun mitra berbagi pengalaman tentang cerita yang dia alami atau orang-orang sekelilingnya alami. Kemudian, adanya peningkatan literasi masyarakat mengenai bagaimana mereka melakukan pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual dapat dilihat dari hasil kuesioner 88% mitra memahami apa yang harus dilakukan untuk melakukan pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual. Tentunya kegiatan PKM ini merupakan kegiatan dari PKM maupun riset sebelumnya yang memang menjadi kontribusi penting untuk terjadinya PKM selanjutnya. Penelitian yang pernah saya lakukan bahwasanya peran penting keluarga dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada perempuan dan anak ini sangat signifikan dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian juga banyak sekali kegiatan PKM yang hasilnya adalah bahwasanya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual ini sangat penting diedukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi kasus kekerasan seksual, dan yang terpenting adalah meningkatkan kesehatan mental bagi masyarakat. Dan ada banyak sekali berbagai penyuluhan, sosialisasi terkait dengan pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan juga anak. Selanjutnya, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi yang kami himpun dari beberapa hasil wawancara, maka dibutuhkan kegiatan berlanjut terkait dengan peningkatan literasi masyarakat, terutama kaum ibu, dan menghadirkan tentunya kami harus bekerja sama dengan UPT DPPA Bogor, kemudian pihak kepolisian, tenaga medis, dan lain-lain untuk bekerja sama melakukan pendampingan secara praktis. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan PKM yang kami lakukan, dan ini adalah referensi dari PKM kami, dan intinya adalah selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu hebat yang hadir pada hari ini. Peran ibu sangat penting. Ibu merupakan sekolah pertama bagi anaknya. Ibu juga kasihnya itu tiada tara, bahkan tiada tandingan sepanjang waktu, membawa kita ke surga. Maka dari itu peran ibu sangat penting memberikan pemahaman serta perlindungan kepada anggota keluarga tentang pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual. Stop kekerasan pada perempuan dan anak. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very, very inspiring, Bu Aulia. Keren banget stop kekerasan ya. Betul sekali, Bu. Zaman Selamat Hari sekarang Ibu juga, Bu sangat Aul. beda ya. Sama-sama Ibu.
Ya. Baik, terima kasih Bu Aulia, saya izin stop record dulu.